Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Nurdi, Sarjana Agama Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta segenap Civitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pengertian pendidikan. Pendidikan Islam adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan seluruh potensi manusia sesuai dengan fitrahnya masing-masing, agar manusia berkembang secara optimal menuju kedewasaan, sehingga mampu menjadikan manusia sebagai hamba dan pemimpin dalam menyebarkan ilmunya Allah. Berikut beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fadil Al-Jamali. Beliau memandang pendidikan Islam sebagai upaya dalam mengembangkan dan mendorong serta mengajak manusia lebih maju berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga menjadi pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan. Yang kedua, menurut H.M. Habib Toha, beliau menjelaskan bahwa pendidikan Islam sebagai proses pemeliharaan dan penguatan sifat serta potensi insaniah, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran ilmiah atau kreatif dalam rangka menegakkan kebenaran di muka bumi. Yang ketiga, menurut Yusuf Al-Qaradawi, beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya, dikarenakan pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam segala peran. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila, juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1, bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Pasal 31 Ayat 2, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional berupa satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang saling bertautan dan berhubungan dalam satu sistem lain untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setara dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan Islam juga memiliki tujuan yang hampir sama dengan pendidikan nasional, yang mana pendidikan Islam adalah menciptakan manusia-manusia yang beriman dan berpengetahuan, saling menunjang satu sama lain, sebagaimana pendidikan Islam ini berorientasi kepada nilai-nilai luhur dari Allah dan harus ditanamkan ke dalam individu atau anak didik lewat proses pendidikan. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut. Sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.